Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas setup yang cukup affordable dan juga terjangkau dari Fantech. Cuman kalau biasanya kita bahas setup gaming, sekarang kita akan bahas setup untuk productivity, untuk kerja. Biar kerja di rumah itu makin nyaman. Dan maaf kalau suara di video kali ini agak menggema karena ini memang ruangan baru yang memang kita mau bikin setup baru juga. Nah, untuk coba-coba kita akan coba bikin setup productivity-nya dari Fantech. Yang saya duduki ini namanya adalah Fantech Ocha, cuman ini Mint Edition. Dan kalau kalian lihat kan memang bertemanya agak-agak Mint Edition karena lampu ini bukan dari Fantech, saya beli sendiri. Dan kalau kalian lihat videonya DKID, saya udah pernah ngebahas Fantech yang Mint Edition, yang satu setup harganya cuma 999.000. Nah, beberapa setup yang ada di sini kita juga pakai itu. Kalau kalian belum nonton video Fantech setup Mint Edition dengan harga di bawah 1 juta, kalian bisa klik aja link yang ada di sini. Sekarang kita bahas untuk kursinya ya. Jadi harga normalnya dia ini sekitar 1.999.000, cuman lagi ada promo yang harganya itu sekarang menjadi 1.150.000. Ada beberapa warna, cuman saya pilih yang warna mint seperti ini ya biar menyesuaikan dengan setup saya. Karena saya mikir saya kan udah punya Fantech Mint Edition, jadi saya tinggal cari-cari aja Fantech yang warnanya mint. Nah, untuk kursinya ini termasuk harganya terjangkau dengan 1.100.000. Dia nggak ada embel-embel gaming sama sekali, jadi benar-benar kursi produktivitas. Dan karena dia memang segmentasinya adalah kursi productivity, kursi kerja, jadi di bagian punggungnya ini dibikin kayak melengkung. Biar tulang punggung kita itu nggak gampang sakit ketika kita duduk lama. Atau istilahnya kalau di kursi gaming itu lumbar supportnya lah. Terus di bagian headrestnya ini juga bisa kita adjust naik turun, jadi bisa kita sesuaikan dengan postur tinggi kita. Terus di bagian belakang, nah di sini ada hanger atau tempat gantungan ya. Jadi kalau misalkan kalian udah meeting dan meetingnya itu harus pakai jas, kalau dipakai terus-menerus kan sumuk ya atau gerah. Jadi tinggal taruh aja jas atau blazernya di bagian sini. Dia support dengan 2 gantungan ya karena ada kanan kiri. Nah, kalau tampak belakang seperti ini ya. Dia agak maju karena memang untuk menekan bagian tulang punggung atau lumbar supportnya tadi. Dan walaupun dia masuk ke kursi productivity, tapi dia juga ada hidrolisnya, sama seperti kursi gamingnya Fantech. Jadi kalau misalkan kurang tinggi ya tinggal di adjust saja. Kalau misalkan mau kurang turun, nah, dan dia ada garansi untuk hidrolisnya. Jarang ya ada kursi yang menggaransi hidrolisnya. Dan untuk garansi hidrolis dari Fantech Ocha ini sekitar 1 tahun. Kalau untuk rodanya berbeda dengan kursi gaming. Kalau kursi gaming itu kan biasanya pakai besi ya. Nah, Fantech bilangnya untuk rodanya ini dia pakai bahan nilon biar mudah untuk dipindah-pindah. Dan ini enteng sih ya. Dibandingkan dengan kursi gaming dia cukup ringan. Cuman kalau misalkan saya ketuk-ketuk seperti ini sih bahannya, saya nggak tahu bahan nilon itu seperti apa, cuman dia feel-nya kayak plastik. Terus juga bagian armrest-nya ini juga terbuat dari nilon, tapi dia empuk, soft gitu. Jadi kalau misalkan tangan kita ada di sini itu nggak terlalu keras, dan sayangnya untuk bagian armrest ini dia nggak ada adjustment-nya. Dan experience saya menggunakan kursi kerja dari Fantech Ocha ini, dia ternyata nyaman lah ya. Saya baru kali ini pakai atau nyobain kursi productivity dari Fantech. Ternyata kalau misalkan saya capek terus saya seperti ini, itu enak gitu. Dia ada kayak semacam pirnya yang mantul-mantul kalau misalkan kayak mengayun-ngayun gitu. Jadi kalau misalkan kita mikir terus sambil ngayun-ngayun gitu, kayak idenya itu semakin semburat ya karena gerak terus. Cuman ini oke sih ya. Jadi bahannya yang belakang ini dia pakai fabric breathable, nggak terlalu gerah juga. Di bagian bawahnya, bagian pantat ini juga pakai busa yang lumayan tebel, soft juga. Sekarang beralih ke dashmat-nya ya. Jadi dashmat ini juga dari Fantech walaupun dia warnanya nggak mint. Cuman saya pilih yang warnanya itu masih cocok dengan mint ya. Karena jujur saya nggak suka dengan dashmat-nya Fantech yang mint edition karena warnanya itu menurut saya kayak ya kurang mint gitu. Dan dashmat yang ini terlihat lebih premium aja karena harganya juga lumayan ya. Harganya ini sekitar 290.000, ukurannya dia XL, dan untuk dashmatnya Fantech dia ada 4 SKU. Jadi ada yang namanya Atto Plum, ada Atto Kanagawa Wave, Atto Aqua, dan Marble seperti yang kita bahas ini. Untuk ukurannya dia 90 x 40 cm dengan tebalnya itu 4 mm. Kalau untuk jahitannya dengan harga 290.000 ya udah kayak dashmat premium kebanyakan lah ya. Dia soft juga, 4 mm, lumayan tebal. Kalau kalian tertarik dengan dashmatnya Fantech ini, kalian cari aja nama serinya itu NP905. Cari aja di Fantech Official Store, di sana udah ada semuanya. Sekarang kita beralih ke keyboardnya. Keyboardnya ini juga punya warna mint, namanya adalah MaxFit 87. Ini termasuk di setup mint editionnya Fantech yang pernah kita bahas juga. Jadi harganya
Harganya ini sekarang kalau saya lihat harganya sekitar 399.000 dan untuk sekelas harga 399.000 memang kalau kita bandingkan dengan Maxfit 61 feel-nya beda ya. Ini kalau kalian pernah ngerasain Maxfit 61-nya Fantech terus ngerasain ini kayak ya beda kelas lah. Cuman kalau digunakan untuk kerja aja masih oke lah karena feel ngetiknya pun juga masih nyaman dengan harganya 399.000. Dan yang menarik lagi dia ada side RGB seperti ini ya. Jadi di bagian pinggirnya itu ada efek-efek RGB di mana akan menambah ambient light untuk setup kita. Dia juga udah memiliki backlit. Cuman sayangnya cuman satu warna aja, satu warna putih. Tapi kalau untuk modenya ada banyak, ada static, ada breathe, ada meteor juga. Ya kalian bisa custom dengan FN plus print screen yang ada icon lampunya ini. Cuman kalau misalkan kalian nggak pengen nyala ya tinggal dimatikan aja, dia bisa mati. Dan yang saya suka dari Fantech Maxfit 87 ini adalah konektivitasnya ya, karena dia pakai USB-C on the go. Jadi kalau misalkan kita mau pergi bawa keyboardnya tinggal copot aja kabelnya, dirapikan sendiri. Karena biasanya keyboard itu kan kabelnya yang cepat rusak ya. Kalau misalkan kabelnya patah atau digigit tikus, kalau yang nggak detachable atau bisa dicopot seperti ini ya nggak bisa dipakai lagi keyboardnya. Cuman kalau di kabelnya rusak kita tinggal beli aja USB-C yang lain. Itu masih bisa. Terus di bagian bawahnya juga ada adjustment. Jadi kalau misalkan kalian merasa keyboardnya ini kurang ngangkat tinggal di adjust aja biar lebih ergonomik dan juga nggak butuh armrest karena kalau pakai armrest kan ngeluarin uang lagi ya, tinggal di adjust aja biar ngetiknya itu lebih ergonomis. Terus fitur lainnya dari Maxfit 87 ini walaupun dia harganya 399 tapi dia udah all anti ghosting dimana kita bisa menekan tombolnya secara bersamaan akan ke register bersamaan juga dan dia juga udah punya double shot keycap jadi brightnessnya itu akan tembus gitu ke fontnya. Sekarang lanjut kita bahas untuk mouse-nya. Nah, mouse-nya ini coba kalian tebak harganya berapa? Karena ini relatif terjangkau ya. Dia ada di bawah 100.000, lebih tepatnya 99.000. Tapi walaupun harganya cuma 99.000, tapi dia udah enak banget kalau digunakan untuk kerja. Memang kekurangannya kalau untuk ukuran tangan saya dia terlalu kecil. Jadi kira-kira seperti ini, cuma kalau untuk kerja dia nyaman. Jadi pertama yang saya suka adalah bagian kanan kirinya ini yang agak kasar. Jadi gripnya walaupun dia memang ukurannya kecil, tapi masih nyaman. Terus dia juga kliknya ini silent. Jadi kalau kalian dengarkan ya. Nah, silentnya seperti ini. Terus dari segi konektivitas dia juga udah punya dual mode, kita bisa pakai Bluetooth dan juga bisa pakai dongle. Dan baterainya ini diklaim Fantech bisa tahan sampai 200 jam. Dan jujur saya belum cobain karena sampai sekarang pun baterainya juga belum habis. Terus untuk Bluetoothnya walaupun harganya itu 99.000 tapi dia udah pakai Bluetooth versi 5. Untuk sensor juga udah pakai PixArt 3212. Polling rate-nya ada di 125 Hz dengan IPS acceleration-nya itu 30 IPS 10G. Untuk bobotnya ini dia ada di 54 gram dan kenapa dia bisa silent karena memang dia pakai switch khusus dari Wano yang memang segmentasinya untuk kerja, untuk produktivitas. Karena kalau misalkan kita kerja kantoran terus suara mouse-nya itu kayak mouse gaming atau suaranya kayak keyboard mechanical ya bakalan dilempar buku ya sama teman kerja kita. Dan nggak bisa dipungkiri di zaman pandemi, di zaman serba digital seperti ini kita banyak kerja itu juga sering di rumah ya atau WFH, work from home. Jadi kita bakalan butuh device juga untuk rapat. Nah di sini udah ada 3 device yang menurut saya nyambung kalau misalkan kita gunakan untuk rapat. Jadi pertama ada webcam C30-nya Fantech, terus juga ada mic Leviosa sama headphone-nya. Nah headphone ini kita bisa gunakan untuk rapat online biar lebih fokus saja. Untuk stand-nya ini Fantech juga punya yang warna mint edition ini kalau nggak salah harganya 99.000 dan kalau untuk headphone-nya ini namanya adalah WH01 harganya itu sekitar 329.000 karena dia koneksinya pakai Bluetooth jadi kalau misalkan mau lari terus mau treadmillan atau mau olahraga bisa pakai headphone-nya ini. Dan untuk karakter suaranya sih kalau untuk headphone-nya Fantech ini dia lebih ke bass ya. Kalau kalian suka suara-suara yang bass boosted, kalian suka EDM, terus kalian juga suara frekuensi lo itu kalian suka, bakalan nyaman pakai headphone yang satu ini. Cuman kekurangannya kalau ini setelah saya pakai ya, ini tuh lubangnya ini terlalu kecil. Jadi lubang telinga saya ini gede, kalau dimasukkan itu kayak terlalu mepet gitu. Jadi telinga saya itu nempel dengan drivernya. Terus sekarang kita beralih ke webcamnya Fantech yang menurut saya harganya ini terlalu murah dan kalau kalian lihat di e-commerce webcam ini memang jadi yang paling laris lah karena jualannya itu bisa sampai 1.000 lebih. Jadi namanya adalah Fantech Luminous C30, harganya itu cuma 300 ribuan. Lebih tepatnya nanti kalian cek aja di kolom deskripsi ya. Dan dengan harga sekitar 300 ribu, dia udah punya resolusi 2K, terus field of view-nya juga lebar. Jadi kalau kalian lihat di sini ya mohon maaf ya kalau misalkan di bagian belakang itu setupnya agak berantakan karena sekali lagi ini masih studio baru, kita masih coba setup. Tapi kira-kira seperti ini untuk hasilnya 2K, cuman kalau 2K ini dia resolusinya ada di 25 fps.
Sedangkan kalau misalkan kita turunkan ke 1080p, resolusinya itu ada di 30 fps, jadi nggak bisa 60 fps. Kalau untuk field of view-nya dia ada di 160 derajat, yang menurut saya sih kalau misalkan setupnya seperti ini masih cukup oke lah ya kalau misalkan digunakan untuk kerja, dan di situ ada penampakan ya di situ ya. Cuman karena harganya 300 ribuan, jadi ada fitur yang nggak ada di Phanteks Luminous C30 ini, yaitu autofocus. Dia sayangnya masih fix focus, tapi masih oke sih ya. Untungannya autofocus kalau misalkan seperti ini ya. Nah, nah itu bakalan kayak kamera mirrorless gitulah kalau misalkan webcam ada autofokusnya. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mikrofon dari webcam C30 yang suaranya sih menurut saya bakalan, ya suaranya webcam ya bakalan gitu-gitu aja. Cuman kalau misalkan kalian pengen rapat kalian itu suaranya lebih stand out lagi, bisa pakai mic Leviosa yang ini harganya sekitar 490.000 atau kita anggap aja 500.000. Sebenarnya Leviosa itu ada 2 SKU. Kalau dari Phanteks ada yang condenser yang pernah kita review juga, dan ada Leviosa Lev yang ini ya, yang sekarang. Kalau ini dia lebih ke dynamic microphone, dia pakai USB-C. Jadi kalau misalkan kalian pakai HP yang udah ada USB-C-nya itu juga masih bisa dipakai. Kalau untuk kualitas mikrofonnya udah kita bahas di video reviewnya karena pernah kita review juga, nanti mungkin akan saya tambahin sedikit aja. Mic dari Phanteks Leviosa Live. Nah kebetulan kita lagi di outdoor mau cobain fitur noise cancelling dari mic Phanteks ini. Nah kebetulan ini posisinya lagi di off. Kita cobain on ya. Oke, ini adalah kualitas dari mic Phanteks Leviosa Live jika settingannya di noise cancelling on. Terakhir, untuk menyalakan semua setup produktivitas ini kita juga butuh yang namanya power strip. Nah, Phanteks juga punya power strip. Yang ini bukan power strip biasa karena ini termasuk ke smart IoT-nya Phanteks, jadi produk-produk smart home. Dia memiliki 4 terminal dan juga 3 port USB-A yang kalau misalkan kita colokkan satu di sini itu kita bisa sambungkan dengan aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita keluar rumah terus kita lupa untuk matiin, kita tinggal matiin aja lewat aplikasi. Asalkan dia terkoneksi dengan WiFi, kita bisa kontrol dia dari jarak jauh. Ya memang dia produk smart home, jadi harganya lebih mahal kalau kita bandingkan dengan power strip yang kalian beli mungkin sekitar 32.000 di toko elektronik. Itu beda ya. Kalau ini banyak pengamanannya, ada anti konslet, ada anti bakar, dan kita bisa schedule juga. Harganya 399.000, 400.000 untuk sebuah power strip. Sebenarnya mahal, cuman ya dengan kecanggihannya smart home-nya ya wajar sih ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja setup produktivitas dari Phanteks ini, yang kalau misalkan di total, tolong editor nanti sekalian jadi akuntan ya. Jadi total berapa harganya di sini. Dan kalau yang paling saya suka dari semua setupnya Phanteks ini adalah kursinya ya. Karena entah kenapa ini pengalaman baru aja. Semua kursi di DKID itu kursi gaming dan brandnya beda-beda. Tapi ketika saya pakai Phanteks ini kayak lebih empuk aja gitu, walaupun dia busanya itu nggak ada di bagian sini. Jadi lumbarnya itu kerasa enak aja. Jadi kalau kalian suka yang mana, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian punya inspirasi setup tapi kalian belum berani coba-coba, silakan aja tulis di kolom komentar, nanti kita yang akan cobain. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mau koreksi di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.